Salam, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Hadir ini sepertinya suasananya sangat enak ya, baru liburan, baru pulang dari liburan, suasana sangat baik. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai khotbah kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kiranya Engkaulah Tuhan bersama dengan kami Tuhan, di dalam renungan kami dan khotbah pada hari ini ya Tuhan. Turunkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat memahami perintah-Mu dan juga firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Baik, saya akan membacakan nats, yaitu dari ngambil Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkannya dan memeliharanya. Amin. Bapak-bapak dan Ibu semua, pada hari ini saya diundang di sebuah perusahaan ini. Kebetulan di perusahaan ini adalah semua yang hadir adalah di sini adalah para manajer dan juga para pimpinan di perusahaan ini. Jadi sangat tepat memang Bapak-bapak mengundang saya nih pada hari ini bisa hadir untuk bisa memberitahukan bagaimana kita sebagai pemimpin, Bapak-bapak dan Ibu, sebagai manajer di suatu perusahaan, bagaimana sebagai Mazmur 23 ini menjadi pedoman buat kita. Baik, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah membacakan tadi dari 6 ayat ini. Mungkin dari Bapak-bapak ini pernah mungkin melihat atau mendengar dari orang yang belum apa-apa menjadi seseorang yang belum apa-apa menjadi seorang terkenal. Nah, Bapak sekalian, mungkin Bapak-bapak dan Ibu juga pernah mengalaminya, dari seorang yang mulai dari staf kecil sekarang menjadi seorang manajer. Dari staf yang kecil yang dulu mungkin tidak ada apa-apanya, atau ada juga yang dari office boy mungkin ya, menjadi seorang direktur. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, di sini Bapak-bapak dan Ibu, kita diajari bahwa di dalam Mazmur 23 ini oleh yang ditulis oleh Raja Daud, di mana Raja Daud ini adalah dahulunya adalah seorang gembala dari yang kecil, sehingga sekarang ketika dia dibawa menjadi seorang raja, dan dia di dalam Mazmur ini dia mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan rasa syukurnya di dalam dirinya, karena dia merasa bahwa apa yang dia alami dari waktu dia gembala menjadi seorang raja, dia sangat merasakan apa yang dia rasakan, sehingga di sini dia menulis di Mazmur 23 ini, yaitu mengenai perlindungan Tuhan, bagaimana Tuhan memberi perlindungan kepadanya, mulai dia kepada menjadi gembala ketika dia sampai mengalahkan Goliat, sehingga sampai dia duduk di takhta kerajaan. Coba Bapak bayangkan bagaimana Bapak ketika menjadi seorang staf kecil, menjadi seorang manajer utama, seorang manajer senior, dan juga sekarang jadi pimpinan. Bapak dan Ibu menjadi menghayati bagaimana Mazmur 23 ini atau Daud ini menjadi teladan buat kita. Dan juga kita tahu bahwa seorang orang benar yang terhubung dengan Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 11 mengatakan demikian, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya.
Hal ini memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus memiliki kasih kepada umatnya, memberikan perhatian kepada manusia dengan memastikan adanya kenyamanan dan juga keamanan buat umatnya. Di Mazmur 23 ini memiliki makna yang mendalam, yaitu adanya nyanyian syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih di dalam dunia yang penuh penderitaan ini. Daud mengekspresikan keyakinan kepada Tuhan, yaitu dengan menggambarkan Tuhan itu sebagai gembala, yaitu gembala yang baik, yang mau membimbing dan memberkatinya. Dan kita tahu bahwa kebaikan Tuhan itu sangat berarti buat dia, sehingga dia selama menjadi penggembala, dia tidak perlu takut. Walaupun apa yang terjadi, pasti Tuhan akan menyertai dia. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Mazmur 23 ini, bapak-bapak sebagai seorang manajer profesional dan juga seorang pemimpin di dalam sebuah perusahaan, ada 5 pilar yang kita ambil dari Mazmur 23 ini. Saya coba ambil, yaitu pertama, pemimpin adalah juga seorang pengikut, yaitu dasarnya dari Mazmur 23 ayat 1. Yang kedua, pemimpin harus memberikan sumber daya yang dibutuhkan oleh karyawannya agar sukses, yaitu di Mazmur 23 ayat 2 sampai 3. Yang ketiga, pemimpin harus mencapai keseimbangan yang tepat antara disiplin dan pengharapan. Dasarnya adalah Mazmur 23 ayat 4. Dan keempat, pemimpin harus memproyeksikan sikap positif, yaitu dalam Mazmur 23 ayat 5. Dan yang kelima, pilar kelima, pemimpin harus mempersiapkan kaderisasi bawahan untuk kesuksesan di masa depan. Itu dasarnya adalah Mazmur 23 ayat 6. Namun saudara-saudara yang terkasih, saya tidak membahaskan semuanya, tapi saya coba membahasnya, yaitu dari prinsip yang keempat ini, yaitu pemimpin harus memproyeksikan sikap positif. Mungkin bapak-bapak sekalian, bagaimana sih yang bersikap positif itu? Nah, di sini diketahui bahwa di dalam Mazmur 23 ayat 5 mengatakan bahwa engkau menyediakan hidang bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kita yang di dalam kasih kepercayaan memimpin di dalam perusahaan ini, tentu kita tidak akan mau jadi seorang pemimpin yang negatif, sehingga kita harus punya dampak yang positif, yaitu dalam hal ini kita lihat engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, di mana di sini kita diajari supaya kita punya dampak kepada dunia. Bapak-bapak dan ibu dikasih kepercayaan sebagai seorang manajer, seorang pimpinan, supaya memiliki dampak di dalam perusahaan. Yang kedua, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Hal ini Tuhan sudah memberikan kita sebagai tamu terhormat, sehingga kita tidak boleh menyanyiakan sebagai tamu terhormat ini, sehingga kita sebagai pemimpin harus mengikuti teladan kepada Daud. Dia menjadi pemimpin sebagai raja, tapi dia tetap menjadi terhormat. Karena apa? Karena dia memampukan bisa mengatasi keadaan-keadaan sulit. Dan ketiga, pialaku penuh kelimpahan, yaitu kelimpahan ini maksudnya adalah bagaimana sumber daya. Di perusahaan bapak dan ibu pasti ada sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber semuanya. Dan itu harus dikelola dengan baik supaya piala ini bisa melimpah. Sehingga Daud pernah menyatakan bahwa cawanku meluap. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Daud dalam hari ini sudah tahu bagaimana dia merekam jejak Tuhan itu mulai dari awal sampai terakhir. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya mengucapkan mudah-mudahan dalam hal ini bisa terinspirasi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami berdoa Tuhan supaya kami sudah membaca dan mendengar ya Tuhan firman-Mu ini. Jadikanlah kami menjadi pemimpin seperti Daud ya Tuhan, supaya kami meneladani apa yang jadi kepemimpinan Daud, dan kami sebagai seseorang yang dikasih kepercayaan dari perusahaan kami ya Tuhan, kami bisa melaksanakannya dengan baik dan tidak menyia-nyiakannya. Terima kasih Tuhan, bimbing kami Tuhan. Doa ini kami serahkan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.